Alhamdulillah alladzi jamala al-wujuda bi ijadi hadratin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akramal khalqi wa safatal alamin wa arsalahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil awwalin wal akhirin wa nasrahu bil mu'jizati allati a'jazta al kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu li syahidiha fil akhirati amanah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu yaksiru asnaman wa yahdimu awsanan wa yad'u ila tauhid sirra wa i'lana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adad ni'amillahi wa ifdali wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awal kali marilah kita untuk senantiasa memanjatkan budi syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, inayah serta maunahnya yang terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga di siang hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yakni untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di masjid yang penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua kalinya marilah kita untuk senantiasa pula meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dengan takwa yang sebenar-benarnya di sini maksudnya adalah untuk dapatnya kita memelihara diri kita masing-masing dari berbagai bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan menaati dan mengerjakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala amal dan perbuatan manusia baik dan buruknya merupakan pencerminan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dibekali dengan dua potensi, yaitu potensi untuk berbuat kebaikan dan potensi untuk berbuat keburukan. Ini berarti bahwa manusia bertanggung jawab secara penuh atas apa yang dikerjakannya dengan segala konsekuensinya. Artinya para hadirin, jika seseorang itu sebagai hamba Allah itu melakukan suatu kebaikan dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan abadi di surga yang akan ia dapatkan. Sebaliknya para hadirin, jika seorang hamba Allah itu melakukan potensinya yang kedua untuk melakukan suatu keburukan, kemaksiatan, dosa, bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derita tidak akhir di neraka yang akan ia rasakan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya menurut fitrahnya bahwa yang namanya manusia itu adalah lebih berpotensi untuk melakukan suatu kebaikan, berbuat baik dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat ketika yang namanya manusia itu masih berada di alam ajali, pada saat itu sebelum manusia itu diturunkan di bumi, mereka senantiasa berikrar setia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang hanya disembahnya adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Dan hal ini adalah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 172. Di situ dijelaskan bahwa penggalan ayatnya adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Alastu birabbikum, bukankah aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian semua yang kalian sembah? Qalu, mereka jiwa-jiwa manusia pada saat itu di alam ajali menjawabnya, bala, benar engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah, tidak ada Tuhan selain engkau. Syahidna, kamilah yang akan menjadikan saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami yang hanya kami sembah. Itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena berbagai faktor dan sebab, maka yang namanya potensi kebaikan dan potensi keburukan itu mengalami pasang surut bagaikan air laut yang terjadi pasang kadangkala surut. Lebih-lebih pada saat ketika gelombang dosa yang akan mencoba untuk menggoyahkannya, menghantamkannya. Apakah yang namanya seseorang itu yang memiliki suatu kepribadian baik, yang memiliki ketaatannya kepada Allah itu akan mudah tergerus, terbawa arus karena gelombang-gelombang tadi itu, ataukah justru akan tetap bertahan kuat kokoh bagaikan batu karang di tengah lautan yang tidak bergeming sedikit pun, yang tidak tergeser sedikit pun karena adanya hempasan badai dan ombak yang begitu kuat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kita sebagai hamba Allah yang senantiasa kita melaksanakan apa yang menjadikan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya itu, maka kita harus pandai-pandainya membentengi diri kita masing-masing, yaitu dengan mainstream agama, dengan frame agama, yaitu juga dengan bingkai-bingkai agama yang mampu melingkupi diri kita, menahan diri kita sehingga tidak tergoyahkan dengan hempasan-hempasan dosa dan tidak mudah terjerumus dalam kubangan dosa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sudah terlanjur karena melakukan suatu dosa, maka akan mudah terpola untuk melakukan dosanya yang lain. Satu contoh yang sederhana, jika seseorang itu pernah melakukan dosa dan juga kesalahan, jika seseorang itu akan mudah untuk melakukan suatu kebohongan, maka dia akan mudah untuk terpola melakukan kebohongannya yang lain, dengan suatu tujuan untuk menutupi kebohongan yang pertama. Akan tetapi justru akan tercipta kebohongan yang kedua, kebohongan yang ketiga, keempat dan seterusnya, yang tak ayal lagi akan beruntun kebohongan yang terjadi pada dirinya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya manusia tidak luput, tidak lepas daripada salah dan dosa, tidak luput daripada salah dan lupa, karena memang petuah para bijak yang tidak heran dan kita dengar, yang tidak asing lagi di telinga kita, al-insanu mahallul khata' wan nisyan, yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Pasti mereka pernah melakukan salah dan dosa. Namun hanya mereka orang-orang yang sanggup untuk belajar dari kesalahan dan dosa, itulah mereka yang termasuk orang-orang akan yang menuai kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, disampaikan oleh sahabat An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kullu bani adam khata'un, bahwa setiap manusia pernah melakukan suatu kesalahan dan dosa. Khata'un, pernah melakukan salah dan dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik mereka orang yang pernah melakukan suatu kesalahan dan dosa itu adalah at-tawwabun, adalah mereka yang mau bertobat, mereka yang mau menyampaikan kesalahan dan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan ampunannya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini yang namanya kadang kala ada manusia yang merasa berputus asa dari mengharapkan adanya rahmat kasih sayang dan juga maghfirahnya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka
merasakan dirinya terlanjur melakukan suatu dosa. Dan juga tak jarang karena mereka sudah merasakan dosa yang begitu besarnya, banyaknya, mereka senantiasa terus dan terus menjerumuskan dirinya dalam perbuatan dosa dan kemaksiatannya. Mereka menyatakan dirinya karena rasa putus asa itu, mereka merasakan bertobat pun percuma. Mereka menyampaikan Tuhan Allah mungkin tidak akan mengampuni dirinya yang begitu banyaknya dosa setinggi gunung dan seluas samudra. Tapi yang jelas para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas pernyataan tersebut adalah pernyataan yang salah. Janganlah kita kemudian mengikuti pernyataan tersebut, karena pernyataan tersebut adalah pernyataan yang naif, dan juga hal tersebut adalah negative thinking. Janganlah kita pesimistis, tapi justru kita optimistis, berpositif thinking bahwa rahmat Allah akan diturunkan. Bahkan maghfirah Allah, ampunan Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya. Seberapa banyak pun dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, fa insyaallah Allah akan memberikan ampunan terhadapnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku, asrafu yang melampaui batas, ala anfusihim terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu, janganlah berputus asa, mir rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, jami'a, seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itulah para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesingkat ini apa yang disampaikan oleh pribadi saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan umumnya bagi panjenengan semua sebagai hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.